Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya akan kembali berbincang dengan seorang mahasiswi penyintas kekerasan seksual, mahasiswi di universitas, salah satu universitas di Jawa Timur. Identitas penyintas kami sembunyikan untuk menjaga kemurnian informasi. Adek tadi bilang adek takut melapor karena takut malah adek yang jadi tersangka, kemudian adek juga tidak punya bukti. Tapi kemudian saya tahu adek akhirnya berani bersuara minimal di media sosial. Apa yang akhirnya Iya, membuat Mbak. adek mau menyampaikan itu di medsos, Dek? Karena saya lihat di Twitter kan Mbak, itu kampus saya ternyata lagi viral gitu Mbak. Terus saya jadi berani untuk speak up karena nggak mungkin saya bakal nggak, maksudnya saya nggak mungkin bakal apa ya Mbak, diadilin oleh masyarakat, maksudnya disalahkan oleh masyarakat gitu Mbak. Jadi saya ada pendamping gitu Mbak. Saya waktu itu juga minta minta tolong ke dosen gitu Mbak, dan ada dosen yang mendampingi saya gitu selama saya speak up dan selalu ngabarin saya gitu. Mhm. Sepengetahuan adek, apakah sudah ada tindakan dari kampus soal dosen ini, pelaku ini, Dek? Eh, Maaf Mbak, bisa diulangi lagi Mbak? Apakah sepengetahuan adek sudah ada tindakan dari kampus soal pelaku ini? Yang adek tahu? Belum ada Mbak. Belum ada, setelah rame, setelah viral, setelah speak up pun masih belum ada. Baik, saya membayangkan adek Iya, belum pasca ada. peristiwa itu pasti tertekan, was-was, takut. Apa yang bisa adek gambarkan dampak yang adek rasakan pasca peristiwa itu, Dek? Semenjak itu saya kan naik semester 2 ya Mbak. Waktu itu saya lihat buku. Jadi ada buku, saya lupa namanya itu buku apa. Jadi kita itu bisa lihat nanti di semester berapa ini kita diajar oleh siapa gitu. Dan saya menemukan di semester 5 kalau nggak semester 6 saya menemukan nama beliau nanti bakal ngajar di fakultas saya lagi gitu Mbak. Jadi saya sampai bilang ke teman-teman, aduh kok diajar sama dosen ini lagi gitu. Terus semenjak itu saya jadi ke kampus itu harus sama teman. Saya juga takut. Waktu itu saya udah mulai semester 2 itu kuliah saya udah mulai berantakan. Saya jarang masuk sampai semester 4 akhirnya saya keluar gitu Mbak. Jadi adek putus kuliah ini? Iya, putus kuliah dari semester 4 Mbak. Karena kejadian Semester itu? 4 naik ke semester 5. Iya. Baik, baik adek. Saya ingin minta di studio Mata Najwa ada Mas Menteri Nadiem Makarim. Mas Menteri, saya ingin minta tanggapan Anda soal apa yang menimpa. Ya, pertama saya ingin menyebut mungkin keberanian adek untuk bisa berbicara di depan semua orang ini luar biasa. Dan itu satu dari ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kasus yang pasti ada di semua universitas di Indonesia. Kita tinggal menggaruk-garuk sedikit dari sisi survei atau polling. Kita mengetahui, kita melakukan survei sendiri tahun 2020, 77% dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Ini dosennya, bukan mahasiswa. Jadi masalah tadi yang disebut Ade mengenai kenapa 63% dari 77% itu tidak melaporkan. Karena seluruh stigma yang diasosiasikan dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Korban sudah menjadi korban, lalu dia sangat beresiko dalam melaporkan. Bahkan kalau dia melaporkan pun menerima berbagai macam hukuman dari masyarakat. Dan banyak yang victim blaming kepada korban. Menuduh apa salah kamu dalam melakukan itu. Jadi ini satu situasi yang menurut saya nggak bisa pemerintah hanya duduk diam saja. Ini sudah menjadi suatu pandemi ya, pandemi tersendiri yang menyebar. Dan kita harus melakukan, menurut saya, karena suara-suara seperti adik seperti ini yang di seluruh penjuru Indonesia ini mengalami, harus mengambil posisi yang keras mengenai situasi ini. Karena itu akan seperti kelihatan tadi adik bilang, sampai putus sekolah, kondisi psikologis yang sangat traumatik, dan tidak ada yang namanya pembelajaran kalau tidak ada perasaan keamanan dan kenyamanan di dalam kampus.
Jadi sebelum kita bisa membenarkan atau meningkatkan tingkat kualitas pendidikan, tidak mungkin tanpa mahasiswa-mahasiswa kita merasa aman dalam kampus. Ya, Ade, apa yang Ade butuhkan saat ini untuk bisa menghilangkan trauma, Dek? Saya cuma minta dosen itu mendapatkan hukuman gitu, Mbak. Saya cuma minta itu doang gitu. Tapi karena saya sudah bukan mahasiswa di sana, jadi saya juga susah buat melapor gitu, Mbak. Jadi sampai sekarang Ade memang belum membuat laporan resmi ya? Waktu itu saya disuruh sama dosen saya bikin, tapi saya udah lupa sama nim saya gitu, Mbak. Jadi, nah itu saya nggak bisa ngelaporin beliau gitu di kampus. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, kalau yang Ade harapkan adalah pelaku mendapatkan sanksi begitu ya. Kalau ada kesempatan Ade melapor, Ade berani mau melapor, Ade? Berani saya, Mbak. Berani mau melapor. Hebat, Ade. Berani. Ade masih mau lanjut kuliah tidak? Ada Mas Menteri di samping saya. Bisa saya mintakan nanti kalau Ade mau kuliah. Ade mau kuliah lagi? Mau, Mbak. Mau ya? Apakah korban penyintas bisa dapat kesempatan atau akses untuk melanjutkan pendidikannya? Apakah itu skema yang juga masuk dalam bagaimana pemulihan korban, Mas Menteri? Pasti dan harus. Itu yang harus kita lindungi. Agar mereka bisa kembali dengan perlindungan dan pemulihan. Itu adalah bagian esensial daripada kebijakan apapun. Dan itu yang mau kita lindungi, masa depan generasi berikutnya. Baik. Ade, terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam hari ini. Setelah ini saya akan menghubungkan Ade dengan tim dari kementerian. Semoga Ade bisa diberikan kekuatan untuk berani melapor resmi. Dan semoga Ade bisa melanjutkan kuliah. Jangan putus sekolah ya, Ade. Insya Allah traumanya bisa pulih. Insya Allah jadi sarjana dan jadi pejuang untuk korban-korban yang lain ya, Dek. Amin. Terima kasih banyak sudah di Mata Najwa malam ini. Teman-teman saya akan break. Terima kasih juga, Mbak. Terima kasih sayang. Teman-teman kita akan break. Setelah ini saya akan kembali dengan kasus yang terjadi di Universitas Riau. Kasus yang viral di berbagai media. Apa yang terjadi di sana setelah pariwara? Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya. Namun Bapak Septriharto segera mendongakkan kepala saya dan ia berkata, mana bibir. Setelah pelecehan seksual yang saya terima tersebut, saya mencoba untuk menghubungi salah satu dosen hubungan internasional untuk mengadukan kasus ini. Ia mencoba melakukan penekanan kepada saya untuk tidak memberitahu ketua jurusan tentang kasus ini. Ia mengancam saya dengan kata-kata seperti, jangan sampai gara-gara kasus ini Bapak Septriharto nanti bercerai dengan istrinya. Menurut versi video itu, saya melakukan pelecehan seksual. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah muamalah kalau seandainya saya melakukan itu. Dugaan kasus pelecehan di Universitas Riau menambah panjang daftar kasus serupa di dunia pendidikan kita. Penyelesaian kasusnya pun menjadi polemik dan berujung saling lapor antara korban dan terduga pelaku. Saya sudah terhubung melalui video call pengacara publik LBH Pekanbaru yang juga pengacara penyintas pelecehan seksual di UNRI Riau, Rian Sibarani. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam Mbak Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Mas Rian, saya ingin tanya kondisi klien Anda bagaimana saat ini Mas Rian? Kondisi penyintas terakhir yang kita dapat informasi dan juga kita dampingi saat ini masih tahap pemulihan dan mencoba untuk menenangkan diri.
Dan kondisinya adalah penyintas masih tertekan dan ketakutan terhadap atas perbuatan tanggal 27 Oktober lalu, dan juga ada ancaman-ancaman seperti kriminalisasi terhadap diri penyintas seperti itu. Jadi pikiran penyintas saat ini sedang berkecamuk antara kekerasan seksual itu akan terungkap atau tidak, atau bahkan diri penyintas nanti yang akan disalahkan terhadap terkait dengan kasus ini, begitu. Kalau proses pemeriksaan kasusnya sendiri, baik yang berjalan di kepolisian maupun yang proses yang berlangsung di kampus, sudah sejauh apa? Ya, saat ini proses yang di kampus, kita mendapat informasi bahwasanya tim pencari fakta sudah dibentuk oleh kampus, oleh rektor, per 5 November lalu, ya kan? Hanya saja, sepengetahuan kita, tim belum memberikan petunjuk apa-apa terkait dengan penyelesaian perkara ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwasanya tim pencari fakta tersebut belum bekerja, begitu Mbak Najwa. Nah, kita juga sudah melaporkan hal tersebut ke Polresta Pekanbaru tanggal 5 November lalu, dan saat ini prosesnya masih pemeriksaan, dan beberapa hari lalu di hari Senin sore berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Riau untuk ditangani selanjutnya oleh Polda Riau, begitu. Dan pemeriksaannya itu sudah memeriksa beberapa saksi, begitu, Mbak Najwa. Oke, saya ingin tahu apa yang kemudian akhirnya membuat penyintas ini berani mengungkapkan apa yang dia alami, bahkan membuat video, dan video yang kemudian akhirnya kita tahu viral kemana-mana. Apa yang mendorong klien Anda, penyintas ini, untuk berbuat itu, Mas Rian? Ya, sepasca kejadian di hari yang sama, penyintas menceritakan kejadian tersebut dengan beberapa kerabatnya dan juga keluarganya. Selanjutnya, keesokan harinya itu penyintas menghubungi sekretaris jurusan, menghubungi dosen untuk meminta bertemu ketua jurusan agar pembimbingnya itu diganti, begitu. Nah, karena ada, dan juga ingin membawakan kasus kekerasan seksual ini agar bisa diselesaikan oleh kampus, begitu. Hanya saja ketika akan bertemu dengan ketua jurusan, sekretaris jurusan juga mencoba untuk membujuk penyintas agar tidak mengungkapkan kasus ini, begitu. Meskipun pada akhirnya mereka bertemu dan juga dengan kerabat penyintas, dengan sepupunya, akan tetapi ketua jurusan tidak memberikan tindakan apa-apa, begitu, dan mencoba untuk bahkan pada pertemuan tersebut ketua jurusan dan sekretaris jurusan itu justru menertawakan korban penyintas, begitu, karena ada bahasa yang justru menyudutkan penyintas, begitu, Mbak Najwa. Selain yang tadi disebutkan bahwa tidak mendukung, bahkan justru menertawakan, adakah misalnya upaya lain yang mungkin bisa masuk kategori upaya intimidatif yang dilakukan oleh pihak-pihak lain terhadap penyintas? Ya, ketua jurusan bahkan mempertanyakan kehadiran penyintas pada saat bimbingan, tidak membawakan SK pembimbing, begitu. Nah, bahkan seolah-olah ini menyalahkan kenapa berani melakukan bimbingan tanpa membawa SK, begitu. Tidak fokus terhadap kasus kekerasan seksualnya, begitu. Nah, itu justru mengarah ke penyalahan korban, begitu. Itu, Mbak Najwa. Oke, yang jelas kita tahu terduga pelaku bahkan akan melaporkan balik. Kita akan lihat cuplikan pernyataan terduga pelaku berikut ini. Saya ada 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, saya tegaskan karena saya sudah dirugikan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab itu terhadap saya, maka saya akan tuntut balik satu kepada admin Instagram Kumahi itu. Pertama, saya akan menggunakan jalur hukum, saya akan tuntut balik. Kedua, saya akan tuntut balik karena sumber awal
dari persoalan ini adalah mahasiswi 2018, maka saya akan tuntut balik persoalan ini ke anak tersebut. Ketiga, saya akan mencari aktor intelektualnya, siapa di belakang ini. Menuntut balik, kemudian juga meminta ganti rugi 10M dan mengaitkan bahwa ada aktor intelektual yang sengaja menyuruh begitu atau merekayasa kasus ini. Demikian yang disampaikan oleh terduga pelaku. Tanggapan Anda soal itu, Mas Rian? Ya, penyintas saat ini sudah dilaporkan ke Polda Riau di hari Sabtu tanggal 6 November gitu. Nah, ternyata sehari setelah terduga pelaku menyampaikan tersebut langsung dibuat laporan terkait pencemaran nama baik melalui menggunakan mekanisme undang-undang ITE begitu. Nah, hanya saja yang perlu diketahui bahwasannya SKB 3 instansi yang ditandatangani oleh Menteri Kominfo, Kejaksaan Agung dan juga Kapolri itu menyatakan bahwasannya apabila sesuatu fakta itu sedang diproses secara hukum, maka itu harus dibuktikan kebenarannya. Nah, artinya saya pikir kepolisian juga cukup bijak memaknai substansi isi SKB tersebut begitu. Nah, ini kita menyatakan bahwasannya hal tersebut tidak bisa dilakukan penyidikannya atau penyelidikannya saat ini. Nah, terkait dengan bahwasannya terduga pelaku itu menyatakan akan menuntut balik 10 miliar, maka menurut kita itu tidak beralasan dengan hukum gitu, karena senyata-nyatanya perbuatan itu memang ada dan itu memang diakui oleh secara tidak langsung diakui oleh terduga pelaku begitu. Baik, saya ingin ke Arbi. Arbi, Anda dari Hope Helps Network banyak mengadvokasi kasus-kasus serupa. Modus tadi salah satunya melaporkan balik yang dilakukan oleh terduga pelaku. Itu sesuatu yang juga kerap kali Anda temukan? Iya, tentu saja bahwa apalagi kasusnya yang terjadi seperti ini gitu ya. Ada relasi kuasa yang bermain dari kekerasan seksual yang terjadi gitu. Contohnya gitu di kampus yang ditangani kami sekitar 6 bulan yang lalu ada kasus yang sama serupa seperti hal ini, di mana korban waktu itu melaporkan kasusnya, kampus sudah cukup berlaku kooperatif gitu ya, dan organisasi kemahasiswaan juga bertindak kooperatif. Namun karena ketiadaan pengaturan mengenai administrasi, akhirnya itu dijadikan celah gitu oleh para pelakunya gitu. Pelakunya malah menggugat balik, mengancam korban, katanya bisa saya bawa ini nanti putusannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara katanya. Saya juga bisa bawa ini ke Undang-Undang ITE, ini pencemaran nama baik karena tidak terbukti secara sah katanya. Jadi hal-hal yang seperti ini gitu ya, yang mana korban kerap kali menjadi korban kembali gitu karena ketiadaan kepastian hukum gitu. Itu hal yang miris dan masih terjadi gitu. Kami menangani hal seperti itu. Kepastian hukum dalam hal ini Anda bicara undang-undang yang sifatnya lebih umum atau apakah misalnya peraturan menteri yang dikeluarkan baru-baru ini itu bisa menjawab sedikit banyak dari persoalan yang biasanya Anda hadapi dalam advokasi? Tentu saja, menurut kami peraturan Permendikbud ini yang tahun 30 tahun 2021 ini menjadi angin segar sekali bagi kami gitu, Mbak. Karena selama ini Hope Helps gitu ya, yang ada di kampus-kampus ini mau tidak mau harus menggunakan apa yang kita punya, yaitu SOP, peraturan rektor, atau misalkan kode etik yang sama sekali tidak bisa menggambarkan dan mengakomodasi kekerasan seksual gitu. Jadi selama ini ada kasus yang masuk, kita harus menggunakan kata-kata melanggar tata tertib, melanggar etika. Lalu bagaimana cara menentukan hakim ad hoc-nya, berapa jangka waktu lamanya, pemulihannya, konselingnya, pelakunya, itu tuh tidak pernah ada kampus yang berhasil mengatur secara komprehensif gitu. Makanya yang diharapkan dari Permendikbud ini adalah kampus-kampus sudah mulai berani dan komitmen gitu menindaklanjuti ini dengan serius mengenai kekerasan seksual. Baik, tapi yang jelas memang Permendikbud ini ada pro kontra. Salah satu yang kemudian juga bersuara keras adalah yang saya undang malam ini dari KADI. Setelah pariwara saya akan tanya apa perspektif Anda soal Permendikbud ini. Baik, terima kasih Mas Rian sudah berbicara di Mata Najwa malam ini. Kita akan dengarkan nanti jawaban Mas Menteri setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali setelah ini.
Ya, Kementerian Pendidikan telah menetapkan Permendikbud 30 tahun 2021 sebagai upaya untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual di kampus, tapi masih ada pro kontra yang mengikutinya. Sudah terhubung melalui video call Alai Najib dari anggota jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang akan bergabung dalam diskusi. Assalamualaikum Ibu Alai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa. Baik, sebelum ke Ibu Alai, saya ingin ke Pak Ahmad Kushairi dulu dari Sekjen IKADI. Saya tahu IKADI sempat bersuara agar Permendikbud ini direvisi atau bahkan dicabut karena bermasalah. Apa menurut Anda masalahnya? Ya. Bismillah wa bi nasta'in. Pertama, Mbak Nana dan Mas Nadim dan pemirsa semuanya, kita semuanya sepakat bahwa kekerasan seksual ini adalah bagian yang bisa mengarah kepada zina. Dan itu adalah dalam perspektif agama adalah sebuah kemungkaran yang wajib untuk dicegah, ditangani. Ini semuanya adalah merupakan konsen kita sebagai insan yang beragama, tapi juga bagian dari sayangnya kita kepada negeri ini. Kemudian dalam penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual sudah barang tentu karena ini adalah masalah, maka tentu kita tidak boleh ketika melakukan pencegahan dan penanganan masalah menimbulkan masalah baru. Nah, terkait dengan Permendikbud yang diterbitkan oleh Mas Menteri, terima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Mas Menteri di sini. Ini kan sesungguhnya kenapa bikin heboh, karena kami bersama dengan ormas Islam yang lain telah melakukan kajian dan ternyata kami mendapatkan bahwa Permendikbud nomor 30 ini mengadopsi dari draft RUU penghapusan kekerasan seksual yang dulu sempat heboh. Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya itu sudah jelas sekali sempat heboh dan banyak hal-hal yang diadopsi dari situ. Inilah yang kemudian. Tapi spesifik permasalahan yang Anda temukan apa misalnya, Pak? Dari sisi material kami melakukan kajian. Pertama pasal 1 angka 1 ini juga ada masalah yang perlu untuk didudukkan tentang definisi daripada kekerasan seksual itu. Lalu pada pasal 3 itu terlihat ketika pencegahan atau prinsip pencegahan dan penanganan ini terlihat mengabaikan norma agama. Padahal kita ini hidup di negara yang Pancasila dan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kami menginginkan perlu dimasukkan dalam prinsip pencegahan ini norma agama. Oke, jadi saya hentikan di situ dulu supaya bisa dibahas satu persatu. Jadi menurut Anda ini mengabaikan norma agama? Ya, tidak disebut di situ. Karena tidak disebut eksplisit, karenanya Anda tafsirkan ini mengabaikan, begitu Pak? Ya. Baik. Kemudian pasal 5 ini yang tentu juga sangat kritis sekali dan ini banyak mendapatkan sorotan karena pada pasal 5 ini terlihat ada kesan menimbulkan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Karena terlalu sering diksi bentuk kekerasan seksual itu diulang frasa tanpa persetujuan korban, dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah. Seakan-akan dari sini bahwa kalau itu dilakukan tanpa ada pemaksaan, kemudian penyimpangan itu seakan-akan menjadi benar dan dibenarkan. Oke. Tentu ini sesuatu yang perlu untuk didudukkan dan kami menginginkan ini perlu adanya perbaikan. Oke, itu dari perspektif IKADI. Saya ingin tanya perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Ibu Alai. Anda sependapat dengan itu bahwa Permen ini mengabaikan norma agama dan juga ada kesan melegalisasi perbuatan seksual di luar nikah? Begini, Mbak Najwa, kita ingin bahwa peraturan ini untuk melindungi semua. Karena untuk melindungi semua itu apa-apa yang di dalamnya tidak boleh ada yang multitafsir. Karena itu harus didialogkan secara bersama. Dalam hal multitafsir itu mungkin mengandung kata-kata mengarah kepada perzinaan itu. Padahal zina dan kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang berbeda. Kalau dalam literatur fikih kan begitu ya. Zina itu harus ada pembuktian yang rinci, yang tafsil begitu. Sementara kekerasan seksual itu
untuk kemaslahatan karena kekerasan seksual itu untuk melindungi termasuk pada kelompok-kelompok rentan, yaitu kelompok disability, kelompok anak-anak, kelompok perempuan. Karena itu kita membutuhkan regulasi, dan regulasi Permendikbud ini bukan satu-satunya gitu. Jadi ini adalah upaya dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan begitu. Karena peraturan itu harus realistis, implementatif, dan juga supaya sampai kepada tujuan, maka tidak boleh ada yang multitafsir. Sehingga dalam hal ini kita perlu mengajak pihak-pihak tertentu untuk berdialog begitu. Dan kita concern bahwa apa yang sudah dilarang oleh agama, yaitu zina, tidak akan dihalalkan dengan hanya peraturan Permendikbud ini atau peraturan yang lain. Dan negara tentu saja tidak akan menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh agama. Karena itu kita minta bahwa karena ini untuk melindungi korban dan harus implementatif, harus realistis, dan karena itu tidak boleh ada multitafsir di dalam Permendikbud ini. Baik, kita akan kembali. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi Ibu Alai setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Ringkus predator seksual kampus. Saya mau ke Mas Menteri. Mas Menteri, bagaimana Anda menanggapi kritikan yang tadi kita dengarkan bahwa ini multitafsir, bahkan bisa kata atas persetujuan itu bisa dianggap frase yang melegalisasi perzinaan. Tanggapan soal itu? Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan secara logika. Kita sebagai pemerintah sudah menyadari bahwa ini adalah gawat darurat situasinya. Itulah alasannya kenapa kita mengeluarkan permen kekerasan seksual. Di mana-mana sudah terjadi, kita perlu peraturan, sehingga peraturan ini esensinya, kita belum sempat membahas nih apa sih di dalamnya gitu kan. Di dalam peraturan ini esensinya ada 3. 1, harus ada 1 unit namanya Satgas yang bertanggung jawab melakukan semua pelaporan, pemulihan, pelindungan, dan monitoring rekomendasi sanksi. Kedua adalah penjabaran untuk pertama kalinya di Indonesia kita ada definisi sampai sangat spesifik 20 perilaku yang dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual. Bukan hanya fisik, tapi juga verbal, bahkan secara digital. Ini adalah inovasi terbesarnya. Udah tidak ada lagi tuh abu-abu lagi, nggak bisa ngumpet gitu. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah partisipasi daripada seluruh sivitas akademika di dalam proses ini. Jadi itu adalah 3 inovasi daripada Permendikbud ini yang banyak dirayakan oleh teman-teman BEM semuanya, sangat bersemangat dengan inisiatif ini karena pertama kalinya ada kerangka hukum yang jelas. Sekarang saya menjawab, kalau kita ingin menyerang satu permasalahan, kita harus menghasilkan suatu regulasi yang spesifik kepada permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu definisinya kekerasan itu adalah secara paksa. Dan apa itu secara paksa? Artinya tanpa persetujuan. Saya tidak mau itu dilakukan kepada saya, tapi itu terjadi. Itulah alasannya kenapa secara juridis kita memfokuskan permen ini hanya untuk kekerasan seksual. Kami di Kemendikbudristek tidak sama sekali mendukung seks bebas atau mendukung perzinahan, sama sekali tidak. Itu luar biasa terkejutnya saya waktu saya dituduh, dan
saya harus bilang ada kritik-kritik yang kami selalu akan mengkaji dan berbicara dan berdialog dengan kritik-kritik, tapi saya juga tidak bisa menerima fitnah yang menyebut saya ini menghalalkan atau menghalalkan zina sama seks bebas. Itu sama sekali tidak azas daripada Permendikbud ini. Dan sebenarnya terus terang ini dua topik yang sangat berbeda. Tidak semua yang dilanggar oleh yang dilarang oleh Permendikbud ini, yang dilarang oleh Permendikbud ini hanya kekerasan seksual. Ada berbagai macam tindakan asusila lain di luar ruang lingkup Permen ini yang mungkin secara norma agama, secara norma masyarakat dan lain-lain itu tidak baik gitu. Tapi untuk membilang bahwa Kemendikbudristek itu tidak atau fitnah terhadap kita terhadap mau melegalkan seks bebas, itu tolong masyarakat dengan sangat logis harus memilah gitu isu ini sekarang. Dari seluruh kampanye Merdeka Belajar kita, tujuannya Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Dan profil pertama dari profil pelajar Pancasila adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Karena ini adalah azas yang pertama, saya sebenarnya melihat Permendikbud ini adalah suatu hasil daripada azas yang pertama itu. Akhlak mulia kita harus melindungi, prioritas pertama, melindungi anak-anak kita di setiap institusi pendidikan kita di setiap tahapnya. Dulu kita sudah ada berbagai macam kerangka hukum, contohnya untuk yang di bawah umur 18, perlindungan anak. Yang ada kekosongan ini Mbak Nana adalah di perguruan tinggi, makanya kita keluarkan. Mas Menteri, tadi saya ingin ketika tadi Anda bilang itu merasa terlalu jauh, kalau kemudian dituding ini melegalkan perzinahan, Anda merasa itu fitnah bahkan? Kalau yang menuding saya secara personal, Mas ada kan beberapa headline yang cukup besar menuduh saya untuk melegalkan seks bebas dan perzinahan, itu sama sekali tidak benar gitu dan tidak bisa saya terima. Tapi saya mengerti sekali dari berbagai aspirasi dari beberapa ormas saya dengarkan dan saya sekarang lagi keliling untuk mendengarkan sebenarnya isunya apa. Karena kita sebagai pejabat pemerintah juga harus mendengarkan selalu. Baik, gitu. Bagaimana? Saya ingin ke Pak Ahmad Kusyari, kalau mendengar tadi. Terima kasih. Jadi saya tidak tahu kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu, tetapi memang kita harus kembali kepada ya apa yang ada dalam materi Permendikbud ini. Nah, di antara yang disorot juga ya dalam Permendikbud ini adalah pasal 1 ayat 1. Di situ ada juga ketimpangan relasi kuasa. Nah, ini kan juga mengandung pandangan yang sepertinya kelihatan menyederhanakan masalah ya. Tetapi seharusnya ini kita kembalikan kepada masyarakat Indonesia yang beragama. Pandangan ini jelas bertentangan dengan ajaran agama, khususnya ketika kita melihat Islam. Dalam Islam itu ya bahwa kita melihat kemuliaan laki dan perempuan itu dalam relasi kebaikan, wa asyiruna bil ma'ruf. Ini satu. Yang kedua, tadi terima kasih Bapak Mas Nadiem menyinggung tentang anggota panitia seleksi, juga anggota Satgas. Ini tentu penting sekali, tetapi juga yang kami sorot di sana itu sama sekali ya tidak melibatkan ormas keagamaan, melibatkan tenaga pendidik. Dalam Satgasnya atau dalam proses pembentukan? Dalam Satgasnya juga. Pembentukan juga sama, tidak ada dalam kepanitiaan itu. Ini yang kemudian tenaga pendidik termasuk. Semua perwakilan sivitas akademika ya, dimasuk tapi dalam ormas keagamaan ulama dalam hal ini yang tentu dalam kesehariannya mereka juga selalu melakukan pencerahan untuk pencegahan dan penanganan kemungkaran ini tentu perlu juga menurut kami Mas Nadiem dilibatkan sehingga penyelesaian, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini komprehensif. Bagaimana Mas Nadiem, apakah proses pembentukannya ini asas keterbukaan itu juga menjadi perhatian? Sangat. Jadi proses pembentukan daripada Satgas ini dimonitor juga. Bukan hanya tinggal di universitas saja kita biarkan, kita pun dari kementerian juga harus meng-approve. Dan di kementerian, wakil-wakil dari semua kementerian kan kita punya berbagai macam narasumber di bidang keagamaan, di bidang para aktivis di dunia kesetaraan gender, dan berbagai macam perspektif untuk memastikan bahwa panitia seleksi ini, Satgas-Satgas ini integritasnya terbaik. Dan mereka termotivasi. Ada yang kemudian kritikan misalnya Satgas ini dinilai bisa mengurangi keotonomian kampus. Bagaimana soal itu? Sudah jelas kalau Satgas ini tidak punya kewenangan. Jadi Satgas ini pentingnya dia tentunya memberikan rekomendasi kepada pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan sanksi-sanksi. Kalau pimpinan perguruan tingginya tidak melakukan sanksi-sanksi apapun, itu artinya ya gagal kan Satgasnya.
Jadinya Satgas juga bisa memberikan laporan tersebut secara transparan kepada Kemendikbud. Jadi ada satu monitoring, ada check and balance gitu. Dan kami ingin merubah paradigma di perguruan tinggi, Mbak Nana. Yang dulunya itu kelihatannya kalau kita menutupi kasus-kasus seperti itu adalah yang terbaik karena kita tidak mau reputasi kampus kita itu menjadi buruk. Sekarang sudah berubah. Saya mengumpulkan semua rektor dan bilang yang ingin saya lihat adalah bahwa ada tindakan. Ada sanksi yang jelas yang dilakukan sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita merasa oh iya ya, saya ini ada yang peduli dengan krisis ini. Saya bisa keluar dan merasa aman. Kalau itu terjadi kepada saya atau teman saya, kalau saya laporkan ada harapan, ada hasil, ada keadilan. Jadi itu adalah sistem mekanismenya di mana ini harus mewakili mahasiswa, dosen dan fakultas, tapi juga Satgas ini bisa juga melaporkan langsung ke kementerian. Sehingga kalau rektoratnya misalnya tidak suportif terhadap sanksi-sanksi ini, kita juga bisa mengambil tindakan. Jadi ini sudah dipikirkan secara sangat matang gitu loh, ada check and balance-nya. Tapi Mbak Nana, keberadaan Satgas aja di dalam kampus-kampus, ini anak-anak mahasiswa sini pasti mengerti banget. Saat Satgas itu sudah berdiri, perilaku dalam kampus sudah pasti akan berubah. Saya pasti berubah. Saya akan lempar ke Arbi kalau begitu singkat sebelum saya break. Yang jelas kan memang pro kontra akan selalu ada. Terutama kalau kebijakan yang sensitif seperti ini. Tapi dalam prakteknya Anda yang di lapangan sehari-hari bertahun-tahun mengurusi begitu ya. Dampaknya pada korban permen ini akan seperti apa? Iya. Satgas deh, kita bicara spesifik Satgas dengan adanya Satgas. Satgas ini menurut kami memang menjadi salah satu poin penting gitu dari perbaruan tata hukum gitu. Karena selama ini di lapangan gitu ya, kami hanya bertumpu pada kebijakan-kebijakan yang sifatnya sporadis, ditentukan oleh dekan-dekan tertentu, oleh rektorat tertentu. Mereka bisa secara fakultatif gitu menundukkan diri secara sukarela gitu. Mereka bikin sendiri SOP-nya, tapi itu tidak bisa berlaku secara imperatif gitu, secara wajib gitu. Oke, saya ingin tahu pandangan Anda soal pro kontra yang terjadi dari berbagai perspektif. Tadi dari IKADI, kita dengar dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Dari pandangan korban mendengar pro kontra itu bagaimana? Hal yang wajar, biasa saja ada pro kontra, tapi intinya? Ini sangat disayangkan sih sebetulnya Mbak Nana, bahwa yang kami harapkan adalah gitu ya, terutama dari para pendamping korban gitu, tolong percakapannya gitu ya, topiknya itu diubah kembali lagi mengenai bagaimana cara pemulihan hak-hak korban gitu, bukan bicara tentang suatu norma yang belum diatur, suatu norma yang kalau ini bukan kekerasan seksual gitu, bahwa faktanya adalah kekerasan seksual itu ada dan terjadi, dan mohon sekarang kita fokus kepada hal yang sudah ada saat itu gitu, dan Permendikbud itu menjadi langkah penting untuk mengatasi kekerasan seksual. Tinggal tindak lanjutnya saja gitu. Baik, kita akan break. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alai Najib, anggota Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia, sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Ibu Alai. Tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah pariwara. Saya akan berikan kesempatan kepada stakeholder paling penting dalam percakapan ini, para mahasiswa, para mahasiswi yang sehari-hari berkuliah di berbagai kampus di tanah air. Apa tanggapan mereka soal permen ini dan juga apa harapannya? Bagaimana kita bisa menangani predator seksual di kampus setelah pariwara. Ringkus predator seksual kampus, saya ingin kasih kesempatan ke adik-adik mahasiswa yang malam ini hadir di Mata Najwa untuk berbicara apa pandangan mereka soal berbagai kekerasan seksual yang terjadi di kampus, fenomena gunung es yang dilaporkan hanya sedikit dari apa yang sesungguhnya terjadi, dan bagaimana menyikapi peraturan kementerian yang dikeluarkan oleh Dikbud. Saya ingin ada perwakilan dari UI, Trisakti, IPB, Parahyangan, Pajajaran, ITB, UGM, dan juga ada perwakilan dari UNRI. Saya mau ke Ketua BEM UI, ada di Mata Najwa, ada Leon Alvinda Putra. Leon, apa tanggapan Anda soal yang kita simak malam ini? Ya, selamat malam Mbak Nana. Pertama-tama terima kasih. Jadi ini pembahasan yang menarik dan kemudian kami dari BEM UI sendiri mendukung dengan penuh Permendikbud Ristek
terkait dengan PPKS ini. Karena dalam prosesnya di UI misalnya, Aliansi BEM UI bersama Hope Helps UI sudah lama, sudah bertahun-tahun memperjuangkan adanya peraturan di internal UI untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu. Namun sering menemui jalan buntu. Kita sudah membuat kajian, kita sudah melakukan audiensi gitu. Namun sering menemui jalan buntu. Karena banyak sekali faktor-faktor, misalnya tadi terkait dengan nama baik kampus yang justru memutuskan kasusnya misalnya dihentikan atau tidak dilanjuti. Kemudian kekosongan hukum yang tidak jelas yang menyebabkan birokrasinya ini nggak jelas. Ini kalau ada korban misalnya ada kasus, kita advokasinya kemana? Apakah ke rektorat, apakah ke dekanat, apakah ke jurusan? Dan sering juga terjadi bahkan di kampus-kampus lain juga kita berkomunikasi dengan BEM seluruh Indonesia itu dilempar-lempar. Saya ingin ke Bandung sekarang, tepatnya ke Unpar. Ada Gabriel Sarasvati, Visip Unpar. Silakan Gabriel. Iya Mbak, kalau dari saya sendiri sebenarnya sama ya dengan Leon, setuju juga bahwa Permendikbud ini penting banget untuk teman-teman mahasiswa semuanya, untuk menciptakan tempat aman untuk mahasiswa belajar dan juga menimba ilmu gitu ya Mbak ya. Dan di Unpar sendiri banyak banget saya melihat bahwa ada nih kasus-kasus yang mereka nggak mau lapor karena untuk apa, nggak ada juga nanti penyelesaiannya. Ada nanti juga saya malah jadinya revictimisasi gitu. Jadi mereka dikorbankan lagi, menjadi korban lagi gitu. Maka dari itu ini penting banget dengan adanya Permendikbud ini ada juga janji gitu, semacam janji kepada korban bahwa ketika kamu melapor, kalian melapor, ada loh ini payung hukumnya dan kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu. Baik. Jadi mereka nggak harus trauma sendirian seperti itu Mbak. Baik, saya ingin ke Amira Mazaya dari Pajajaran. Silakan Amira. Sama seperti Kak Leon dan juga Kak Raras dari perwakilan Unpar dan juga UI, untuk Unpad sendiri membutuhkan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Saya sebagai perwakilan dari Unpad juga merasa bahwa banyak korban kekerasan seksual merasa trauma, merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka hadapi itu. Dan di sini saya melihat dari sudut pandang apakah mereka memiliki konsen atau enggak dari perlakuan terduga pelaku. Dari situ saya bisa melihat ini sangat diperlukan, kampus harus dijadikan ruang aman. Dan sama seperti statement yang sudah sebelumnya disampaikan, saya di sini mendukung Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Terima kasih Amira. Saya ingin ke Nasya Ayudianti, Fakultas Hukum UI, alma mater saya. Baik Mbak Nana, seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Arbi juga, sebagai pendamping korban, saya sangat merasakan itu. Ketika kita mendampingi korban, kekosongan hukum, tidak adanya legal basis tersebut sangat menjadikan advokasi kami, pendampingan korban kami itu menjadi sulit. Karena kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme yang tersedia, mekanisme yang dapat kami tempuh dan juga sanksi seperti apa yang kampus bisa berikan kepada pelaku tersebut. Bahkan dalam salah satu kasus yang pernah saya dampingi, kasus kekerasan seksual itu forumnya ad hocnya itu disamakan dengan kasus seperti plagiarisme. Padahal kasus kekerasan seksual ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu adalah sesuatu yang harus diakui gitu. Dan dengan itu saya sangat mengapresiasi Kemendikbud untuk merilis Permendikbud ini karena ini adalah suatu first step, a very important first step and legal basis untuk menegakkan keadilan tersebut. Dan saya rasa paradigmanya juga harus berubah Mbak. Menurut saya kampus yang baik yang menjaga nama baiknya itu bukan yang denial dengan adanya kasus kekerasan seksual, tapi yang menanggapinya dengan serius dan mau menegakkan keadilan. Jadi nama baik kampus bukan yang menutupi ya, kampus yang menjaga nama baiknya justru yang terbuka, mengakui dan melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Itu nama baik kampus. Tepat sekali Mbak. Itu nama baik kampus. Saya ingin ke Riau. Kenapa spesifik ke Riau? Karena kita tahu saat ini sedang berlangsung, ada baru kasus yang mencuat dan di Universitas Riau. Ada Fopi Rosea dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau. Silakan apa yang mau disampaikan, Fopi? Halo Mbak Nana, Mas Nadiem. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nadiem yang sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 30. Terima kasih Mas Nadiem karena tidak jauh dari keluarnya Permendikbud nomor 30, terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau. Ini membuktikan apa? Bahwa kasus pelecehan itu memang ada dan memang nyata. Saya dari awal masuk kuliah sudah mendengar desas-desus isu. Tapi yang menjadi hambatan adalah korban tidak berani speak up karena tidak adanya payung hukum yang melindungi kami. Kami di sini sebagai Korps Mahasiswa Hubungan Internasional menjadi wadah aspirasi dari teman-teman
akhirnya berani membantu teman-teman kami untuk speak up terkait kasus ini. Karena kami percaya Kemendikbud akan concern tentang hal ini. Dan kami mohon adanya perlindungan akademik bagi kami dan juga bagi korban nantinya. Pak Nadiem, korban menitipkan pesan kepada saya bahwa dia membutuhkan lindungan dan dia membutuhkan dukungan dari Pak Nadiem. Tolong usut tuntas kasus ini sampai akhir. Kami tidak ingin pelecehan seksual menjadi budaya yang terus-menerus menjadi hal biasa terdengar bagi kalangan mahasiswa di Universitas Riau. Usut tuntas kasus ini, Pak. Kami mohon lindungi kami dan usut tuntas pelaku predator pelecehan seksual yang ada. Kemudian juga saya sebagai perempuan dan teman-teman mahasiswi di sini semua menginginkan adanya benar-benar kampus merdeka dan belajar yang tenang di kampus, Pak. Kami ingin menjadi pemimpin bangsa walaupun kami dari Riau, walaupun kami susah untuk akses langsung ke kota, ke ibu kota, tapi kami ingin menjadi sesuatu yang membanggakan bangsa dan jangan jadikan pelecehan seksual sebagai hambatan kami menjadi pemimpin di masa depan, Pak Nadiem. Saya percaya kepada Bapak dan kami menitipkan ini kepada Bapak. Terima kasih, Mas Nadiem. Terima kasih, Fopi. Salam untuk teman-teman di Universitas Riau. Mas Nadiem, harapan adik-adik mahasiswa? Aduh, susah ya, saya agak terharu gitu mendengar suara dari para mahasiswa-mahasiswa di sini karena ini kita lakukan untuk kalian gitu loh. Jadi kita harap sekali suara dari kalian itu diangkat. Jadi saat situasi seperti ini di mana kita melakukan suatu hal yang baru untuk perlindungan, kita harapkan juga bahwa ada suara dari para mahasiswa. Bukan hanya yang menjadi korban, tapi siapapun yang simpatik terhadap semua isu-isu ini, biar kita bisa memajukan negara kita sebagai negara yang mengutamakan akhlak mulia gitu dan melindungi, dan udah waktunya Mbak Nana, udah waktunya kita say no gitu loh terhadap ini. Udah waktunya kita membuat suatu garis dan membilang ini tidak bisa dilakukan lagi. Dan pemerintah mengambil posisi yang sangat kuat untuk membilang tidak ada lagi toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, definisinya sudah jelas dan sekarang kita butuh tindakan, kita butuh tindakan yang nyata. Kita butuh sanksi-sanksi yang nyata dan itu yang harus dikomunikasikan. Dan saya mohon gitu, harapan saya untuk permen ini adalah dua hal. Satu adalah ini menjadi gerakan seperti selalu, tidak cukup menjadi kebijakan, harus menjadi gerakan ya. Dan Satgas itu bisa menjadi salah satu penggerak di dalam kampus, tapi anak-anak kampusnya dan dosen-dosennya dan rektor-rektornya harus bergabung dalam gerakan ini. Dan yang kedua, harapan saya adalah para pelaku kekerasan seksual akan memikir dua kali. Dia akan memikir sebelum dia mengambil tindakan itu. Dia akan melihat aturan ini, dia akan melihat sanksi-sanksinya, dan dia akan sedikit takut. Dan apa yang menurut dia tadinya nggak apa-apa, dengan relasi kuasa dengan apapun yang di situ, sekarang dia menyadari bahwa ini bisa menjerat karir saya bisa masuk ke dalam berbagai macam gradasi sanksi. Dan itu luar biasa pentingnya untuk mengetahui bagi semua pelaku dan potensi pelaku. Baik. Ini tidak bisa diterima. Mbak Nana, saya punya 3 putri. Saya punya 3 putri, yang paling tua masih umur 4 tahun. Saya selalu punya bayangan bahwa dalam 10 tahun lagi mereka akan menanyakan saya, Bapak ngapain sih buat melindungi kita waktu menjadi menteri? Dan permen ini akan menjadi jawaban saya kepada anak-anak putri saya. Bahwa saya telah melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk melindungi mereka dan generasi anak-anak muda kita di Indonesia ke depannya. Baik. Itu mengapa permen ini begitu penting buat saya. Kita kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Ya, ini adalah bagian terakhir. Terlepas dari pro kontra yang terjadi, kita tadi mendengarkan dari berbagai perspektif. Saya ingin minta penutup dari Pak Ahmad Kusyairi, Sekjen Ikatan Dai Indonesia. Apa harapan Anda terkait Permendikbud ini, Pak?
Terima kasih Mbak Nana. Pertama, kita semuanya mencintai NKRI, negeri kita. Dan tentu kita tidak menginginkan ada kekerasan seksual di kampus dan dimanapun. Terutama kampus, apalagi perguruan tinggi adalah mercusuar melahirkan para pemimpin-pemimpin masa depan. Ya. Tetapi kenyataannya Permendikbud ini kan menimbulkan keresahan, menimbulkan polemik. Dan banyak yang kemudian menolak. Di antaranya adalah ormas keagamaan yang mereka juga menjadi stakeholder dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah karena itu kita berharap ya, terima kasih Pak Mas Nadiem, kita bisa duduk bareng, mungkin kemudian kita perbaiki mana yang pasal-pasal atau ini yang menimbulkan multitafsir tadi, sehingga ke depan kita bisa bersama-sama menangani dan mencegah kekerasan seksual dengan aturan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat yang Pancasila ini. Baik, terima kasih Pak Kusyari. Mas Nadiem, masukan-masukan yang disampaikan, seberapa jauh ini akan diakomodir, seberapa jauh ini akan terbuka untuk perbaikan dan perubahan? Seperti semua kebijakan di Kemendikbudristek, kita adalah kementerian yang sudah biasa turun ke lapangan, langsung sowan dan mendapat masukan. Jadi kami sangat terbuka, Pak. Terima kasih untuk masukannya. Kami terbuka dengan masukan dari berbagai macam aspek organisasi masyarakat. Asal kita semua sudah sepakat bahwa sebenarnya permen ini penting untuk menangani kekerasan seksual dan itu adalah tujuannya. Jadi komitmen kami adalah saya akan sowan ke berbagai macam pihak yang mungkin ada berbagai macam isu dengan jumlah atau frase-frase di dalam permen ini, dan saya akan diskusi dengan mereka dan mengkaji. Toh ini adalah suatu Permendikbud dan kami selalu ingin belajar dan selalu ingin terbuka terhadap masukan dari aspek manapun gitu. Tapi juga kami harap semua masyarakat juga terbuka pikirannya untuk mengerti kenapa sih alasannya kita harus mengeluarkan peraturan seperti ini. Biasanya Mbak Nana, saya selalu suka menanyakan di sesi-sesi sosialisasi mengenai permen ini, saya selalu menanyakan angkat tangan jika Anda punya anak perempuan gitu, semuanya angkat tangan kalau punya kakak atau adik perempuan, walaupun kekerasan seksual itu terjadi di dua gender ya, tapi mayoritas memang perempuan. Saya selalu menanyakan pertanyaan kepada audiensi itu bahwa apa yang akan, kalau Anda punya anak yang di dalam kampus sekarang, apa yang akan Anda lakukan untuk melindungi mereka? Dan selalu jawabannya adalah apapun. Apapun. Jadi pertanyaan saya kepada masyarakat Indonesia, apa yang Anda akan lakukan untuk melindungi anak-anak kita di kampus? Mungkin itu. Dan jawabannya apapun. Apapun. Jawaban saya apapun kita lakukan untuk melindungi adik-adik dan anak-anak kita di kampus. Ya, terlepas dari pro kontra yang terjadi. Rasanya walaupun pro kontra ada tadi kita dengarkan, rasanya kita sama-sama sepakat untuk mencegah dan juga menentang kasus kekerasan seksual dimanapun. Dan kita bisa sama-sama ambil peran teman-teman. Minimal dengan bersuara dan menyatakan sikap, menunjukkan keberpihakan kepada korban. Dari sini di panggung Mata Najwa kita suarakan sikap kita. Kabar tentang kekerasan seksual selalu bermunculan, tak henti-hentinya cerita mengenaskan berseliweran. Semakin menyedihkan saat institusi pendidikan juga terlibat, tutup mata dan diam-diam melindungi pelaku yang kadang pejabat. Kampus yang mestinya mengajarkan perilaku luhur lagi mulia, malah jadi sanctuary para penjahat yang punya banyak muka. Kita membayangkan para intelektual di kampus lebih mengerti ihwal sukarnya menjadi dan menangani korban yang sedang jeri. Tapi yang ideal memang selalu jauh dari kenyataan. Kasus-kasus terbaru membuktikan susahnya memihak korban. Kekerasan seksual memang kasus kompleks yang tak mudah diurai. Ragam prasangka berbaur dengan etika dan adat yang sukar memuai. Kita perlu terobosan yang membongkar banyak kebuntuan. Peraturan yang maju memang jelas menjadi kebutuhan. Kampus mesti berdiri paling depan menjunjung pencegahan agar jangan ada lagi para predator bebas berkeliaran.